Penambahan kasus harian COVID-19 mencapai rekor baru, yakni 5.272 kasus pada Sabtu 14 November 2020. Dan DKI Jakarta termasuk wilayah dengan penambahan kasus tertinggi dengan total 1.255 kasus. Sementara itu, kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia, penyelenggaraan Maulid Nabi di Jakarta dan Bogor, serta pesta pernikahan putrinya yang diselenggarakan di Jakarta menyebabkan kerumunan ribuan massa yang berpotensi menimbulkan klaster baru di DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Amanda Dasrul, kita akan berbincang lebih jauh terkait ancaman klaster baru dari kerumunan. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Satpol PP DKI Jakarta menjatuhkan sanksi denda 50 juta rupiah kepada penyelenggara Maulid Nabi dan pesta pernikahan Putri Rizik Syihab. Penyelenggaraan acara melanggar protokol kesehatan karena menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar di tengah masih tingginya angka penularan COVID-19. Denda ini menjadi denda yang tertinggi sepanjang pandemi COVID-19. Sanksi denda 50 juta rupiah dijatuhkan Satpol PP DKI Jakarta kepada penyelenggaraan acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Imam Besar FPI Rizik Syihab. Teguran dan denda disampaikan Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin saat menyambangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu siang. Denda ini menjadi denda tertinggi yang dijatuhkan kepada pelanggar protokol kesehatan sepanjang pandemi COVID-19. Penyelenggaraan dianggap melanggar protokol kesehatan dengan nekat menyelenggarakan acara yang menghadirkan kerumunan ribuan massa. Panitia beralasan tidak bisa menyelenggarakan acara secara daring dan sudah memberikan imbauan kepada massa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan jika ingin hadir. Sejumlah warga yang hadir kedapatan tidak memakai masker maupun memakai masker dengan tidak sebagaimana mestinya. Padahal Jakarta masih menerapkan PSBB transisi dan jumlah kasus harian yang masih tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan peraturan daerah yang mengatur masyarakat beraktivitas di masa PSBB transisi. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun perda berkerumun bagi masyarakat ibu kota. Regulasi mengenai aturan berkerumun di masa PSBB transisi dibuat karena banyak warga Jakarta yang tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman. Nantinya dalam peraturan tersebut akan ada sanksi bagi warga ibu kota yang tetap nekat berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Sementara itu, masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Pemirsa, bukannya membubarkan acara dan mencegah kerumunan, BNPB justru membagikan 10.000 masker kain dan hand sanitizer untuk acara Maulid Akbar yang digelar di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pembagian ini dikecam warga. BNPB pun meminta maaf atas langkah yang diambilnya. PB untuk acara Maulid Akbar yang digelar di markas FPI Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu lalu. Selain masker, BNPB juga membagikan hand sanitizer dan tempat cuci tangan atau wastafel portable. Masker diberikan kepada massa yang tidak membawa masker saat hadir di acara Maulid Akbar. Namun faktanya protokol kesehatan banyak dilanggar ribuan orang yang hadir. Aksi BNPB ini dikecam berbagai warganet. BNPB pun meminta maaf melalui akun media sosialnya. Doni Monardo mengakui aksi tersebut sebagai langkah terakhir karena acara Maulid Akbar di Petamburan tidak bisa dicegah. Memberikan bantuan masker kepada penyelenggara, kepada Satgas Petamburan agar masyarakat bisa menggunakan masker. Setelah langkah-langkah pemberitahuan tidak bisa diperhatikan, artinya acara tetap dilaksanakan. Sehingga jalan terakhir adalah memberikan masker. Semata-mata adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hadir.
agar tidak terpapar. Pemberian masker ini bukanlah bagian dari upaya mendukung acara. Dari awal kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah DKI, baik kepada wakil gubernur maupun juga kepada gubernur serta para pejabat dinas terkait di DKI. Sekali lagi, mohon maaf apabila langkah-langkah yang telah dilakukan ini mungkin banyak pihak yang kurang menyenangkan. Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. Doni Monardo mengimbau pada warga, ulama, dan tokoh masyarakat agar tidak menggelar acara yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Kerumunan massa berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 karena warga akan kesulitan menjaga jarak. Pemirsa, tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Fakultas Universitas Kedokteran Pajajaran Bandung terus melakukan evaluasi vaksin asal Sinovac Tiongkok. Dari 1.500 lebih relawan yang sudah mengikuti uji klinis, seluruhnya dinyatakan aman. Ditargetkan uji klinis ini akan berakhir bulan Maret 2021 mendatang. Uji klinis vaksin Sinovac terhadap 1.620 relawan di Kota Bandung kini tengah menunggu hasil evaluasi dan melihat efikasi vaksin. Ketua Tim Riset COVID-19 FK Unpad Bandung, Profesor Kusnandi Rusmil, menyatakan uji klinis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina hingga saat ini dipastikan aman. Sebanyak 1.620 relawan sudah disuntik yang pertama dan 1.540 relawan sudah disuntik yang kedua kalinya. Saat ini kondisi para relawan dalam kondisi sehat, meski awalnya terdapat 20% relawan yang merasakan rasa demam dan pegal, namun hilang pada 1 atau 2 hari sesudahnya. Tim optimistis penelitian dapat sesuai dengan jadwal. Saat ini jadwal tim riset telah memasuki tahap evaluasi. Uji klinis vaksin COVID-19 ini ditargetkan akan selesai bulan Maret 2021 dan hasilnya akan dilaporkan ke Badan POM serta dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sementara itu, pemerintah melalui konferensi pers Menko Polhukam Mahfud MD menyesalkan kerumunan yang terjadi dalam Maulid Nabi dan pesta pernikahan Putri Rizik Syihab yang dilaksanakan pekan lalu. Menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.